Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita lanjutkan kuliahnya. Pertemuan yang ketiga, materi kita untuk kali ini adalah induksi matematis. Ini merupakan metode pembuktian yang banyak digunakan ya untuk membuktikan proposisi tertentu. Di sini ada sebuah penjumlahan ya, di sini hasil penjumlahan. Ini adalah deret ya, deret berhingga. Jika n ini diketahui, dan nilai n diketahui misalnya 10, berapa nilai dari 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai ditambah 2 pangkat 9. Ya, di sini kita mulai dari 0, ya, 0 sampai 9 ya, karena di sini ada 10. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Jawabannya di sini ada 1023. Bagaimana kita akan mencari suatu formula yang bisa digunakan untuk menghitung penjumlahan seperti ini untuk sembarang n. Ya, tidak hanya n 10, tapi juga berapa saja yang kita inginkan. Jadi secara umum kita akan mencari hasil penjumlahan dari ini. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah 2 pangkat n min 1. Ya, untuk n yang diketahui, n tertentu. Akan diperkenalkan notasi sigma, penjumlahan tadi, penjumlahan ini, macam ini bisa dituliskan secara singkat menggunakan notasi sigma. Penulisan seperti ini, kita menggunakan notasi elipsis. Ya, elipsis itu titik-titik di sini, titik-titik. Notasi sigma untuk penjumlahan tadi bisa dituliskan seperti ini. Ya, sigma dari I sama dengan 0 sampai N-1, 24 I. Jadi I-nya ini, I yang ini itu berjalan dari 0 sampai dengan N-1. Sigma ini huruf kapital, ya, huruf kapital Yunani. Yang menyatakan sum kependekan sum ini disingkat menggunakan notasi sigma. Sum ini artinya penjumlahan. Notasi ini valid untuk kasus n sama dengan 1 atau n sama dengan 0. Ya, kalau n sama dengan 0, maka ya, Anda tinggal substitusi saja, diganti n-nya dengan 0. Jadi startnya dari 0, finishnya juga 0. Berarti hanya satu term saja, ya, 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Seandainya n sama dengan 0, tadi n sama dengan 1 ya. Jika n sama dengan 0, maka startnya di 0, finishnya itu di min 1. Jadi apabila finishnya itu lebih kecil daripada startnya, maka tidak ada yang perlu dijumlahkan. Kalau tidak ada yang dijumlahkan, secara kesepakatan, nilainya diambil sama dengan 0. Contoh yang lain, bagaimana kita menuliskan penjumlahan dari n bilangan ganjil positif yang pertama. N bilangan ganjil positif itu berarti 1, 3, 5, dan seterusnya. Kita akan jumlahkan n yang pertama. Notasinya adalah seperti ini. Sigma dari I sama dengan 0 hingga N-1, 2I ditambah 1. Ya, jika
I-nya itu 0, berarti 2 kali 0 itu 0, ditambah 1, 0 tambah 1, 1, yaitu bilangan ganjil positif yang pertama. Kemudian 3, 5, dan seterusnya. Kembali ke pertanyaan awal tadi, bagaimana kita menghitung penjumlahan 2 pangkat I untuk I sama dengan 0 sampai I sama dengan N-1. Di sini akan kita coba untuk beberapa nilai N. Ya. Jika N-nya itu 1, berarti hasilnya 1. Kalau N-nya 2, hasilnya 3. Jika N-nya itu 4, hasilnya adalah 7. Anda perhatikan di sini 137 itu secara berurutan itu adalah 1 kurang dari nilai 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1 itu 2 dikurangi 1 hasilnya ini. Kemudian 2 pangkat 2, ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurangi 1 hasilnya ini. Kemudian 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 dikurangi 1 sama dengan ini. Bagaimana dengan 4? Kita coba lagi 4. 4 itu hasilnya 15. Nah, 15 itu adalah 2 pangkat 4 dikurangi 1. Ya, 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 kurangi 1 sama dengan 15. Jadi di sini kita akan menyusun sebuah dugaan. Dugaannya dituliskan dalam persamaan ini, sigma I sama dengan 0 sampai N dikurangi 1. 2 pangkat I itu sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, ini kita akan buktikan nantinya. Ini akan dibuktikan. Tadi formula ini sudah diketahui benar untuk beberapa nilai N, yaitu N1, 2, 3, 4. Anda juga bisa mencoba untuk yang lain, N5 misalnya. Jika N-nya itu 0, maka tidak ada yang perlu dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ya, ini tetap berlaku untuk N sama dengan 0. Ya, perlu dipahami di sini, perlu dicatat bahwa contoh ini bukan bukti. Ya, contoh bukan bukti. Untuk menunjukkan bahwa itu benar, maka kita harus menunjukkan persamaan ini berlaku untuk semua N. Ya, tidak hanya untuk beberapa N saja, tapi untuk semua N. Ya, secara umum di sini berlaku bahwa menambahkan 2 pangkat N, ya, 2 pangkat N dengan dirinya sendiri, itu akan menghasilkan ini, 2 pangkat N plus 1. Ya, 2 pangkat N, ya, ditambah 2 pangkat N, ya, ini sama dengan 2 kali 2 pangkat N. Nah, 2 sendiri itu bisa ditulis menjadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kalikan 2 pangkat N, dengan aturan pangkat, maka ini akan menjadi 2 pangkat 1 ditambah N, ya, atau 2 pangkat N tambah 1. Ya, sama saja. 1 tambah N sama dengan N tambah 1. Misalkan di sini telah diketahui bahwa persamaan 3.6 di atas tadi benar untuk suatu N tertentu. Kita sudah menunjukkan untuk N0, 1, 2, 3, 4 itu benar. Dalam bukti induktif, ya, anggapan ini disebut dengan hipotesis induksi. Inti dari pembuktian disebut dengan langkah induksi. Di sini kita akan menunjukkan bahwa hipotesis induksi benar. Kemudian predikat yang sama juga berlaku untuk nilai selanjutnya, yaitu ketika N ini digantikan dengan N plus 1. Ya, pembuktiannya, langkah induksinya seperti ini. Jika N kita ganti dengan N plus 1, ya, maka ini sigma I sama dengan 0 sampai N plus 1 kurangi 1, 2 pangkat I, itu sama dengan, ya, ini 1 kurangi 1 itu 0, jadi N tambah 0 sama dengan N. Jadi sigma I sama dengan 0 sampai N, 2 pangkat I. Ini bisa kita pecah, ya, bagian ini
kita pecah, penjumlahannya hanya sampai n-1, kemudian ditambah dengan 2 pangkat n. Kita suku terakhirnya itu dipisahkan. Ya, ini kalau ditulis lengkap, ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah dan seterusnya ditambah 2 pangkat n plus 1, min 1, n min 1, kemudian ditambah 2 pangkat n. Nah, yang ini, bagian yang ini kita tuliskan sebagai ini. Kemudian yang ini dijumlahkan di belakangnya. Ya, sigma n sama dengan 0, i sama dengan 0 sampai n min 1, 2 pangkat i. Tadi bagian yang ini berdasarkan hipotesis induksi yang sudah kita tunjukkan kebenarannya, itu nilainya adalah 2 pangkat n dikurangi 1. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat n, ini ditambah ini, itu hasilnya adalah 2 pangkat n plus 1. Bagian yang ini kita tuliskan di belakangnya, jadi 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Nah, ini terbukti formula 3.6 itu benar untuk n digantikan dengan n plus 1. Ini merupakan contoh pembuktian dengan induksi matematis. Ya, istilah induksi ini mengacu bahwa berdasarkan kebenaran pernyataan atas satu nilai, katakanlah n ini mengakibatkan kebenaran yang sama atas nilai berikutnya. Anda bisa membayangkan ini seperti naik tangga ya. Kita berangkat dari anak tangga yang mungkin paling bawah ya. Biasanya dari paling bawah itu naik ke atas satu anak tangga, kemudian naik lagi dan seterusnya. Di sini kita bisa mencapai anak tangga ke berapapun ya, dihitung dari bawah. Apabila yang pertama bisa mencapai anak tangga terbawah. Jika kita bisa mencapai anak tangga terbawah, kemudian dari anak tangga berapapun bisa naik satu anak tangga di atasnya, maka kita bisa mencapai anak tangga yang berapapun. Ya, kesimpulannya demikian. Untuk umum dari pembuktian menggunakan induksi matematis yang diilustrasikan pada gambar 3.2, itu untuk membuktikan bahwa predikat PN, ya PN ini menyatakan pernyataan yang terkait dengan N. Ya, pernyataan matematis yang terkait dengan N, ini berlaku untuk semua nilai N yang lebih besar atau sama dengan suatu nilai N0 tertentu. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kasus dasar, Anda harus membuktikan bahwa pernyataan P tersebut benar untuk N0. Ya, N0 tertentu tadi yang kita pilih. Kemudian hipotesis induksi, asumsikan bahwa PN ini benar untuk suatu N yang lebih dari atau sama dengan N0 yang tetap. Selanjutnya, buktikan PN plus 1 benar menggunakan asumsi hipotesis induksi. Ya, ilustrasinya seperti ini. Dimulai dengan membuktikan satu kasus dasar. Kasus dasarnya adalah P itu benar untuk N0 tertentu. Di sini, ini kasus dasar. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa jika Pn itu benar untuk N yang lebih dari atau sama dengan N0 tertentu yang tetap. Ya. Selanjutnya kita buktikan bahwa P juga benar untuk N plus 1. Nah, ini hipotesis induksi, kemudian langkah induksinya satu langkah di depan N yang tertentu tadi. Ya, contoh, di sini kita akan buktikan secara formal ya, pernyataan tadi. Hipotesis pernyataan yang akan kita buktikan atau predikat yang akan kita buktikan adalah ini. Kita akan buktikan
bahwa penjumlahan dari 2 pangkat I, dari I0 sampai N-1, ini berlaku untuk semua N. Yang lebih besar dari atau sama dengan 0. Ya. Tentuannya demikian. Bahwa N ini Anda bisa ganti dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, ini predikatnya ini hanya penulisan ulang saja dari tadi, dari persamaan yang di atasnya. Di sini kita ambil ya karena pernyataan yang akan kita buktikan itu dia berlaku untuk semua N lebih dari sama dengan 0, maka startnya ini dari 0. Ya, 0. Ini N0 ya. N0 tidak harus 0, ya bisa juga nilai yang lain. Nanti akan kita lihat untuk N0 yang lain. N0 di sini kebetulan nilainya sama dengan 0. Kita akan cek ya, apakah ini benar untuk N sama dengan 0. Anda tinggal substitusi saja N dengan N0, ya, nilainya 0. Hasilnya tadi benar. Yaitu 2 pangkat I, dari I sama dengan 0 sampai min 1. Ya, karena finishnya itu lebih kecil daripada startnya, maka kita tidak perlu menjumlahkan apa-apa. Ya. Tidak ada yang dijumlahkan, itu artinya nilainya 0. Jadi 2 pangkat 0 dikurangi 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Benar. Jadi pernyataan ini benar untuk N sama dengan N0, yaitu nilainya 0. Yang nilainya 0 tadi. Kemudian hipotesis induksi itu adalah pernyataan ini benar ya untuk suatu N tertentu ya, yang lebih besar dari atau sama dengan 0. Ya, N tertentu tadi kita ambil nilainya tetap ya, tetap. Kemudian langkah induksi kita akan tunjukkan ya bahwa apabila N ini diganti dengan N plus 1, maka ya persamaannya tetap terpenuhi. Tadi dengan memisahkan suku yang terakhir, ya, suku terakhir kita pisahkan, kita bisa tuliskan ya sigma I sama dengan 0 sampai N, ya tadi N plus 1 dikurangi 1 itu sama dengan N, dari 2 pangkat I itu sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N min 1, 2 pangkat I, kemudian ditambah dengan 2 pangkat N. Nah, bagian yang ini itu tadi berdasarkan hipotesis, ya, hipotesis yang kita ambil sebelumnya, itu nilainya adalah 2 pangkat N dikurangi 1. Kemudian dijumlahkan dengan 2 pangkat N. Ya, hasilnya adalah 2 pangkat N plus 1 kurangi 1. Nah, ini terbukti. Ya, pernyataan yang kita buktikan, yang akan dibuktikan di awal, itu memang ternyata benar. Pernyataan ini, atau ya, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika ini, benar untuk N lebih dari sama dengan 0. Itu prinsip induksi. Di sini kita akan mencoba untuk menerapkan prinsip induksi atau pembuktian menggunakan induksi pada kasus yang lain, pada permasalahan lain. Contoh 3.10, pernyataannya berbunyi, untuk sembarang N yang lebih besar dari atau sama dengan 0, ini berlaku persamaan ini, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N. Di sini Anda perhatikan, ya, startnya dari 1, finishnya di N. Ya. Berbeda dengan yang tadi. Tadi itu startnya dari 0, kemudian finishnya N min 1. Yang seperti ini bisa saja terjadi, atau mungkin saja startnya dari 0, finishnya di N, itu juga mungkin. Yang kita jumlahkan adalah I. Ya. I-nya berangkat dari 1 sampai N. Jadi jika ditulis lengkap, itu 1 tambah 2 tambah, dan seterusnya ditambah N. Untuk N berapapun. Anda bisa mengganti N ini dengan 10 misalnya, atau 1000, 1 juta, atau nilai yang lain. Asalkan dia lebih dari atau sama dengan 0.
hasil penjumlahannya itu akan bernilai ini. Jadi N dikali N plus 1 ya dikurung dibagi 2. Jadi penjumlahan ini Anda tidak perlu kerjakan satu persatu, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Cukup gunakan formula ini. Jadi N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Ini benar untuk semua N dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Predikatnya, ini predikatnya, predikat yang akan kita buktikan, predikat ini berbentuk persamaan matematis. Kita akan buktikan ini benar untuk semua N lebih dari sama dengan 0. Karena startnya dari yang N-nya tadi benar untuk nilai yang lebih dari sama dengan 0, maka kita ambil N0-nya adalah N yang terkecil lagi, 0. Ya, N0 sama dengan 0. Anda tinggal substitusi saja, kalau ini diganti dengan 0, 0 kalikan 0 tambah 1, hasilnya 0, 0 dibagi 2, 0. Nah, sisi kanan ini nilainya 0, jika N itu sama dengan 0, yang sisi kiri, kalau N ini 0, startnya 1, finishnya di 0, berarti finish lebih kecil daripada startnya, tidak ada yang perlu dijumlahkan, karena tidak ada yang dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0. Jadi benar ya, kiri dan kanan itu nilainya 0, jadi sama. Ini hipotesis induksinya, itu kasus dasarnya. Selanjutnya hipotesis induksinya bahwa persamaan ini, ya persamaan 312 itu benar untuk suatu N tertentu, ya N tertentu yang nilainya tetap dan N tersebut lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan naikkan nilai N menjadi N plus 1. Ya, tinggal diganti saja substitusi. N di sini diganti dengan N plus 1. Bagian ini, dan ini. Diganti dengan N plus 1. Hasilnya adalah yang kiri akan jadi seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N plus 1 dari I. Sama dengan N digantikan N plus 1. Ini. Kemudian N yang ini digantikan N plus 1. Di sini ada plus 1 lagi menjadi N plus 2. Dibagi 2. Ya, 2-nya masih tetap sama. Kita akan pisahkan suku terakhir. Dipisahkan suku terakhir. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N plus 1 I itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NI ditambah N plus 1. Bagian yang ini berdasarkan hipotesis induksi itu nilainya adalah sekian. Kemudian ditambah N plus 1. Selanjutnya dengan manipulasi aljabar kita bisa tuliskan sebagai N plus 1 dikalikan N dibagi 2 plus 1. Jika ini ditulis menjadi 1, ini ditulis menjadi 2 per 2. Ya, 2 per 2 berarti ini N ditambah 2 dibagi 2. Anda kalikan dengan N plus 1, maka hasilnya adalah N plus 1 dalam kurung kali N plus 2 dibagi 2. Nah, N plus 2 sendiri itu bisa dituliskan sebagai N plus 1 plus 1. Ya, dengan demikian, Anda sudah membuktikan ya predikat 3.12 ya, yaitu dengan mengganti bagian yang ini dengan N plus 1. Dari sini ke sini difaktorkan ya. Dari sini ke sini kita faktorkan terhadap N plus 1. N plus 1, jadi N plus 1 kali N dibagi 2 ditambah dengan 1. Ya, ini pemfaktoran biasa. Selain bukti form seperti tadi, Anda juga bisa menggunakan uh, ilustrasi, ya, ilustrasi secara visual. Ya, ini
gambar 3.3. Pertanyaannya ada berapa ubin yang berwarna hitam? Nah, perhatikan ini satu ya di sini dua jumlah ubin yang hitam ini tiga, ini empat, ini lima. Kalau dijumlahkan itu di sini Anda bisa kalikan dengan dua di duplikat ya, yang hitam ini diduplikat, kemudian dibalik menjadi yang merah ini, selanjutnya dijumlahkan. Ketika dijumlahkan itu tingginya masih tetap sama, yaitu n, tingginya masih tetap sama, sekarang lebarnya menjadi sini menjadi n plus 1. Jadi total kotak-kotak ini adalah n, ya, n di sini n dikalikan n plus 1. Kalau yang hitam saja itu berarti setengahnya. Jadi n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Berikutnya adalah notasi pi. Tadi kita sudah belajar tentang notasi sigma. Selain notasi sigma, ada notasi yang disebut dengan notasi pi. Kalau sigma itu untuk penjumlahan, maka notasi pi itu menyatakan perkalian. Jadi P1 pangkat E1 kali P2 pangkat E2 kali dan seterusnya kali PK pangkat EK itu bisa dituliskan menggunakan notasi Pi seperti ini. Pi dari I sama dengan 1 sampai K, PI pangkat E pangkat EI. Ya, I-nya berjalan dari 1 sampai K. Ada penjumlahan elemennya, termnya ini disebut sebagai suku ya. Kalau untuk perkalian, elemennya ini disebut sebagai faktor. Ya, ini adalah faktor, dan seterusnya ini juga faktor. Kalau yang tadi penjumlahan yang mana ini? Ya ini suku, dan seterusnya ini suku. Itu untuk membedakan antara penjumlahan dengan perkalian. Contoh kasus untuk notasi pi ya. Di sini pernyataannya berbunyi contoh 3.13 untuk sembarang n lebih besar dari sama dengan 1, berarti ini startnya dari 1 ya, tidak dari 0. N lebih dari sama dengan 1 berlaku bahwa I sama dengan 1 sampai N, dari 1 ditambah 1 dibagi I itu sama dengan N plus 1. Kita akan coba dulu untuk beberapa kasus. Misalkan untuk kasus N sama dengan 3, Anda ganti dengan 3 di sini. Berarti I-nya dari 1, 2, sampai 3. Hasilnya adalah ini. Dan diperoleh nilai 3 tambah 1, 4. Kalau untuk I sama dengan 1, Anda bisa substitusi ini 1 misalnya. 1 ditambah 1 dibagi 1, 1 bagi 1, 1. 1 tambah 1, 2. Ini 1, 1 tambah 1, 2. Benar. Ya, untuk N sama dengan 1 benar. Untuk N sama dengan 3 juga benar. Di sini cukup Anda buktikan untuk N sama dengan 1 saja. Tapi kita tampilkan untuk N sama dengan 3 juga. Ya, supaya Anda dapatkan gambaran yang lebih meyakinkan. Kasus awalnya kita ambil N0 sama dengan 1, tadi sudah kita hitung, benar ya. Selanjutnya hipotesis induksi bahwa persamaan ini itu benar untuk suatu N yang lebih dari sama dengan 1, N tertentu. N-nya sekarang kita ambil tetap nilainya. Ini benar, ya. Persamaan ini benar untuk N tertentu. Selanjutnya langkah induksi, N-nya dinaikkan 1. Sisi kiri maupun sisi kanan. Ya, kalau sisi kiri dinaikkan 1, N-nya, berarti batas atasnya menjadi N plus 1 di sini. Kemudian N yang ini itu juga digantikan dengan N plus 1. Nanti akan jadi N plus 2. Ya.
Bagian ini kita bisa pisahkan ya. Dipisahkan faktor yang terakhir, yaitu 1 ditambah 1 dibagi N plus 1. Ini faktor terakhirnya. Kemudian faktor pertama sampai yang nomor 1 sebelum yang terakhir itu sama dengan ini. Berdasarkan hipotesis tadi dia nilainya sama dengan N plus 1. Jadi N plus 1 dikalikan ini. Bagian yang disamakan penyebutnya disamakan menjadi 1 plus N ditambah 1 dibagi N plus 1. 1 tambah 1 itu 2. Ya, 2. N plus 2 dibagi N plus 1. Ini saling meniadakan. Yang tersisa adalah N plus 2. Jadi benar. Terbukti bahwa argumen Pn yaitu sigma, bukan sigma, pi dari I sama dengan 1 sampai N, 1 ditambah 1 dibagi I itu sama dengan N plus 1. Dan ini benar untuk sembarang N ya, N 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, startnya dari 1. Meskipun kita ambil tadi 1, ternyata ini pernyataannya, persamaan matematisnya juga benar untuk N sama dengan 0. Kalau untuk N sama dengan 0, startnya dari 1, finishnya di 0. Kalau finishnya itu lebih kecil daripada startnya, maka tidak ada yang perlu dikalikan. Kesepakatannya, jika tidak ada yang perlu dikalikan, itu hasilnya sama dengan 1. Ya, kalau penjumlahan tadi tidak ada yang dijumlahkan, itu hasilnya 0. Kalau tidak ada yang dikalikan, hasilnya 1. Ya, jika ini saya ganti, ya N-nya digantikan dengan 0, ternyata juga benar. Itu dua kesepakatan yang perlu diperhatikan ya. Tidak ada yang dijumlahkan, hasilnya 0, tidak ada yang dikalikan, hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, kita belajar tentang barisan tu atau ya, tue. Ya, tue ini nama orang ya. Nama orang namanya adalah orang yang menemukan barisan tersebut, Thomas, kalau tidak salah Thomas, namanya Thomas Tue. Ini ada tidak nih. Oh, Axel Tue, ya saya keliru. Ya, penemunya adalah Axel Tue. Ini merupakan barisan dari bilangan biner. Ya, barisan bilangan biner itu 01 saja. Ini sangat banyak dijumpai ya, dalam bidang informatika, ilmu komputer, dan bidang yang serumpun. Ya. Bilangan 0 dan 1 ini disebut sebagai bit. Ya. Nah, ini bit, ini bit. Ya, bit itu kependekan dari binary digit. Ya, singkatannya bit. Jadi barisan dari bit katakanlah 100010001. Nah, ini kalau barisan semacam ini, barisan dari bilangan biner atau barisan dari bit, itu disebut sebagai benang biner atau dalam bahasa Inggrisnya binary string. Ya. Panjangnya ada 8, panjangnya 8 karena ada 8 bit. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komplement dari suatu binary string ini diperoleh dengan mengganti 0 dengan 1 dan sebaliknya. Ya. 0 diganti 1, 1 diganti 0. Jadi ini kalau dikomplemenkan hasilnya adalah seperti ini. Ya, 1 diganti 0, 0 diganti 1. Kemudian menyambung dua string itu ya tinggal ditempelkan saja. Ini string pertama, ini string kedua. Jika disambungkan hasilnya adalah seperti ini. Panjang dari penyambungan dua buah string itu adalah penjumlahan panjang masing-masing string. Yang ini 8, yang ini 4. Ya, 8 ditambah 4, 12. Ini panjang string ini 12.
Kita akan menyusun barisan two-way. Barisan two-way adalah barisan dari string biner atau binary string. Definisinya seperti ini. T0 itu 0. Kemudian untuk sembarang n yang lebih dari sama dengan 0, Tn plus 1, ini adalah penyambungan dari Tn dan komplement dari Tn tersebut. Jadi ini merupakan contoh dari definisi induktif. Ya. Jadi untuk mencari T tertentu, ya, selain T0 ya, misalnya T1, T2, T3, dan seterusnya, maka Anda harus menghitung T yang sebelumnya. Jadi T1 dibutuhkan T0, T2 dibutuhkan T1, dan seterusnya. Definisi untuk T0 yang ini adalah kasus dasar, yang disebut sebagai kasus dasar. Setelah definisi untuk Tn plus 1, yang dibangun oleh Tn ini disebut sebagai kasus konstruktor. T0 tadi 0, ya. Jadi panjangnya 1 saja di sini. Kemudian T1 itu adalah T0 disambungkan dengan komplement T0. Komplement T0 itu 1, T0-nya 0 ya, disambungkan menjadi 01. Kemudian T2 itu adalah T1, ini disambungkan dengan komplemennya. Disambungkan dengan komplemennya, hasilnya adalah T2. Ya, ini. Kemudian T3 juga demikian, ini T2, ini komplemennya disambung menjadi seperti ini. T4 itu T3, ini komplemennya adalah ini, disambungkan hasilnya seperti ini. Jadi panjang dari string ini meningkat 2 kali lipat ya setiap untuk satu T setelahnya. Ya, T0, 1, T1 itu 2, T3, T2 itu 4, dan seterusnya. Nah, ini saya tampilkan dari T0 sampai T4. Anda bisa menghitung sendiri misalnya T5. Ya, T5, jadi nanti ya ini, kemudian disambungkan dengan komplemennya. Karena Tn ini merupakan setengah bagian pertama dari Tn plus 1, untuk setiap n lebih dari 0, maka kita bisa definisikan suatu binary string, ya, T0, T1, T2, T-nya T kecil. TI ini adalah bit ke I dari Tn. Jadi ini T kecil 0 ya. Ini T kecil 0, yang ini T kecil 1, dan seterusnya. Garisan TUE ini memiliki beberapa sifat menarik. Sepertinya terlihat seperti sebuah perulangan, namun tidak ada perulangan sama sekali. Ya, barisan ini juga terlihat acak, tapi sebenarnya tidak acak sama sekali. Kita akan membuktikan salah satu sifatnya yang diberikan pada contoh 3.16. Untuk setiap n lebih dari sama dengan 0, panjang dari Tn adalah 2 pangkat n. Nah, kita akan gunakan induksi matematis. Kasus dasar diambil n 0 sama dengan 0. N0, ya tadi stringnya hanya 0 saja, berarti ini panjangnya 1. Kalau 0 Anda ganti dengan n digantikan dengan 0, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi benar, ya kasus dasarnya benar. Seandainya kasus dasar salah, maka Anda tidak perlu melanjutkan ke langkah berikutnya. Pernyataannya sudah jelas salah. Selanjutnya, hipotesis induksi diasumsikan bahwa Tn memiliki panjang 2 pangkat n ya untuk n tertentu yang tetap yang lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian langkah induksinya menyambungkan Tn dengan komplemennya itu akan menghasilkan Tn plus 1. Ya, karena kedua string yang disambung masing-masing panjangnya 2 pangkat n, maka panjang dari Tn plus 1 itu adalah 2 kalinya. Atau penjumlahan dari panjang masing-masing. Ya, 2 pangkat n ditambah 2 pangkat n hasilnya adalah 2 pangkat n plus 1. Jadi ini benar, ya terbukti benar. Sifat berikutnya, ini contoh 3.17, untuk setiap n lebih dari sama dengan 1,
Tn ini diawali dengan 01 dan diakhiri dengan 01 jika n-nya ganjil atau diakhiri dengan 10 jika n-nya genap. Jadi Tn untuk semua n ya kecuali n sama dengan 0 ya. Jadi T1, T2 dan seterusnya itu pasti startnya adalah 01, finishnya itu adalah 01 jika n-nya ganjil atau finishnya itu 10 jika n-nya genap. Ya penyelesaiannya seperti ini karena T1 itu sama dengan 01 maka ini 01 adalah awal dari semua Tn ya untuk n lebih dari sama dengan 1. Untuk 2 bit terakhir dari Tn diberikan menggunakan induksi. Ya untuk kasus dasar ya jelas ya, karena T1 itu 01 ya startnya 01, finishnya juga 01. Kemudian hipotesis induksi diambil suatu n yang lebih besar dari sama dengan 1 yang tetap dan diasumsikan bahwa Tn di sini diakhiri dengan 01 jika n ganjil atau diakhiri dengan 10 jika n genap. Langkah induksinya Tn plus 1 ini diakhiri dengan komplement untuk 2 bit terakhir dari Tn. Dan Tn plus 1 ini genap jika n-nya ganjil serta ganjil jika n-nya genap. Jadi Tn plus 1 diakhiri dengan 01 jika n plus 1 ini ganjil atau 10 jika n plus 1 itu genap. Ya, itu buktinya. Jadi pernyataan pada contoh 317 ini benar. Kasus sifat yang lain, ini contoh 3.18, untuk setiap n lebih dari sama dengan 0, Tn tidak memuat lebih dari 2, 0 atau 21 yang berurutan. Ya, syaratnya berurutan ya. Jadi 2 bit yang sama berurutan, bit yang sama yang berurutan itu panjangnya maksimal 2. Ya. Tidak mungkin Anda mendapatkan ada seperti ini. Ya, 0, 0, 0 atau 1, 1, 1. Ini tidak mungkin. Atau bahkan yang lebih panjang. Penyelesaiannya, karena T0 ini terdiri dari 1 bit, maka ini benar ya untuk n sama dengan 0. Selanjutnya akan digunakan induksi matematis ya, dengan n 0 sama dengan 1. Kasus dasar diambil n 0 sama dengan 1, T1 itu 01. Ya, karena panjangnya hanya 2, maka tidak mungkin ada 0, 3 berurut atau 1, 3 berurut. Jadi benar. Kasus dasarnya benar, hipotesis induksinya untuk n lebih dari yang kita asumsikan bahwa Tn ini tidak memuat lebih dari 20 atau 21 yang berurutan. Langkah induksi, perhatikan bahwa setengah bagian pertama dari Tn plus 1 adalah Tn. Dan setengah bagian terakhir, setengah bagian berikutnya, ya, yang kanan ya, itu adalah komplement dari Tn. Berdasarkan hipotesis induksi, baik Tn maupun komplemennya ini tidak memuat 000, 0 atau 111. Jadi jika salah satu dari pola tersebut muncul, ya pastilah berada di pertemuan antara Tn dengan komplemennya. Dan namun demikian, berdasarkan contoh 3.17 tadi, 4 bit di pertemuan Tn dan komplemennya hanya bisa berbentuk seperti ini, 0110 atau 1010. Ini tidak ada 3 yang sama, ini juga tidak ada 3 yang sama. Jadi terbukti pernyataan pada contoh 3.18. Ya, ilustrasinya di sini ditampilkan pada gambar 3.15. Induksi, sekarang kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan induksi pada prinsip sarang merpati. Sebelumnya prinsip sarang merpati kita pakai begitu saja ya, tanpa ada pembuktiannya. Sekarang kita akan buktikan. Contoh 3.19, jika f itu fungsi dari x menuju y, dari x ke y,
Kemudian anggota X itu lebih banyak daripada anggota Y, ya, kardinalitasnya lebih besar daripada kardinalitas Y, maka terdapat anggota X1, X2 dari X besar ya, yang berbeda, ya X1 ini tidak sama dengan X2, yang memenuhi Fx1 sama dengan Fx2. Penyelesaiannya, agar bisa kita gunakan induksi matematis untuk melakukan buktian, pertama-tama harus diidentifikasi variabel induksi dari persoalan. Ada dua opsi di sini. Yang pertama adalah ukuran dari X. Kemudian yang kedua adalah ukuran dari Y. Ya, keduanya bisa digunakan, baik yang ukuran dari X ataupun ukuran dari Y. Di sini nanti langkahnya akan berbeda. Untuk contoh ini kita akan memilih ukuran dari X ya. Induksinya dilakukan pada kardinalitas X. Prinsip sarang merpati dinyatakan ulang menggunakan klaim. Nah, Pn ini benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 2. Yaitu banyaknya merpati minimal 2. Yang mana Pn itu menyatakan bahwa untuk sembarang himpunan berhingga X dan Y dengan anggota X itu lebih banyak daripada anggota Y, dan anggota X di sini itu sama dengan N ya. Banyaknya anggota X itu adalah N, ya N-nya lebih dari sama dengan 2. Ini. Kemudian F adalah fungsi dari X ke Y, maka terdapat anggota berbeda dari X, yaitu X1 dan X2, X1 kecil, X2 kecil. Sedemikian rupa sehingga Fx1 sama dengan Fx2. Ya, kenapa di sini kita ambil N-nya minimal 2? Ya, karena akan kita ambil dua buah anggotanya yang berbeda. Jadi kalau anggotanya yang satu, maka ini kita tidak bisa memilih dua yang berbeda. Nanti silakan Anda buktikan sendiri dengan induksi pada ukuran himpunan Y, yaitu soal 3.2 nanti. Ini untuk contoh ini kita lakukan induksi pada ukuran X atau kardinalitas X. Kita ambil N0 sama dengan 2, ini kasus dasar. Jika kardinalitas X lebih dari kardinalitas Y dan kardinalitas X adalah 2, maka ini yang lebih kecil dari 2 itu 1. Ya, anggota Y itu pasti hanya ada 1. Ya, tidak boleh tidak punya anggota ya. Karena sarang merpatinya harus ada. Y harus memuas setidaknya satu anggota, ya karena Fx elemen Y, ya untuk setiap X elemen X besar. Dan Y ini tidak boleh memuat dari satu anggota, karena ini. Jadi dua anggota X harus dipetakan ke satu anggota Y tersebut. Hipotesis induksinya untuk suatu bilangan N yang lebih dari sama dengan 2 tertentu yang tetap, dan untuk sembarang himpunan berhingga X dan Y dengan X kardinalitasnya lebih dari kardinalitas Y, serta kardinalitas X itu sama dengan N. Jika F adalah fungsi dari X ke Y, maka akan terdapat anggota berbeda. Ya, berbeda, ini sudah kita nyatakan dengan kata-kata ya. X1, X2 berbeda, sehingga berlaku Fx1 sama dengan Fx2. Ini adalah ilustrasi untuk kasus dua anggota. Kemudian langkah induksi akan dibuktikan bahwa jika kardinalitas X lebih dari kardinalitas Y, kemudian kardinalitas X ini kita naikkan 1, ya tadi itu N, sekarang menjadi N plus 1, dan F adalah fungsi dari X ke Y, maka akan terdapat anggota berbeda
X1, X2 dari X besar sehingga Fx1 sama dengan Fx2. Diambil sembarang anggota X, X kecil anggota dari X besar, akan ada dua kemungkinan. Di sini kita gunakan ya analisis kasus. Terdapat anggota lain X aksen dari X besar dengan X aksen ini tidak sama dengan X. Sehingga X aksen sama dengan Fx atau tidak terdapat anggota tersebut. Ya, dalam kasus pertama, ini gambar 3.6 tadi ya. Langkah induksi terbukti yaitu ditemukan dua anggota berbeda dari X yang dipetakan ke anggota yang sama dari Y. Ya, dalam kasus kedua, ini X itu merupakan satu-satunya anggota dari X dan petanya adalah Fx di Y. Ya, gambar 3.7. Ya, misalkan X aksen ini adalah himpunan X setelah X dikeluarkan dari Y aksen. Setelah X dikeluarkan dari X ya, X besar, dan Y aksen ini adalah himpunan dari Y setelah Fx ini dikeluarkan, maka Anda akan mendapatkan ini. Kardinalitas dari X aksen itu sama dengan N, kemudian kardinalitas dari Y aksen itu adalah kardinalitas Y dikurangi 1, ini kurang dari N, sehingga berlaku hipotesis induksinya. Ya, fungsi F aksen kita definisikan sama seperti fungsi F, tapi dibatasi. Ya, X-nya dibatasi pada X aksen dan Y-nya dibatasi pada Y aksen. Ini identik dengan fungsi F pada anggota X aksen. Ya, selanjutnya ini merupakan fungsi dari himpunan yang berukuran N ke himpunan yang berukuran lebih kecil. Ya, berdasarkan hipotesis induksi, terdapat anggota berbeda dari X aksen. Ya, kita beri nama X1, X2 sehingga F aksen X1 itu sama dengan F aksen X2. Ya, ini merupakan anggota dari Y aksen. Ya, karena X1, X2 tersebut juga anggota dari X, maka berlaku ini. Ya, F X1 sama dengan F X2. Inilah bukti dari prinsip sarang merpati yang sebelumnya sudah kita pakai. Itu materi kita, rangkumannya silakan nanti Anda bisa baca sendiri. Ini ada beberapa poin penting. Selanjutnya, latihan soal 3.1 dan seterusnya, silakan dicoba sendiri untuk menguji pemahaman Anda terhadap materi ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan keempat yang akan diumumkan di aplikasi Teams. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.